Oke guys, kembali lagi dengan Novaldi Peswiger tentunya guys. Jadi di video kali ini kita akan melihat pemimpin-pemimpin yang tidak becus mengurus negaranya sendiri guys. Jadi negara-negara apakah itu guys? Tonton video ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jika kalian suka sama video ini jangan lupa untuk tekan tombolnya guys. Dan kita akan langsung ke videonya guys. Cekidot. Oke guys, kita akan langsung masuk ke videonya guys. Kita play guys. Ini adalah presiden. Oke, Safar Murad Niyazov Turkmenistan guys. Jadi ini yang pertama guys dari negara Turkmenistan. Menunjukkan dia sedang digendong ibunya di atas banteng yang tidak ada faedahnya sama sekali. Karena dia suka melon, dia membuat hari melon dan akan mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan buah kesayangannya itu. Dia menamakan sekolah, bandara, pelabuhan, kota, hari, bulan hingga meteor dengan namanya. Foto-fotonya berukuran besar juga terpajang di banyak tempat, bahkan di botol-botol air mineral. Jadi saya suka sama melon guys. Hari melon ada, terus pokoknya hari melon itu dibesar-besarkan, terus apa namanya guys? Kayak foto-foto dia itu dipajang dengan besar-besaran gitu. Jadi suka-suka dia aja guys. Malah guys. Dia membuat kitab suci sendiri bernama Ruhnama. Oke, buat kita sendiri anjay. 2 kali akan masuk surga. Karena ingin semua rakyatnya masuk surga, membaca kitab ini adalah wajib. Dia mengambil pelajaran aljabar dan fisika dari kurikulum pendidikan dan menggantinya dengan pelajaran penghayatan kitab suci Ruhnama. Kitab ini juga dibuatkan patung raksasanya, bahkan bisa terbuka agar bisa dibaca oleh warga. Jadi Emang ini prinsipnya suka-suka dia pokoknya guys. Selagi dia menjabat, dia orang lain harus mengikuti semua apa yang dia maukan guys. Sampai kitab dibikin sendiri anjay. Dan kalau hatam 2 kali katanya masuk surga guys. Sani Abacha merupakan Oke, yang kedua adalah Sani Abacha Nigeria guys. Pada 1993. Jalan militer ternyata menjadi salah satu jalan mulus untuk pria ini melakukan tindakan korupsi. Padahal sudah jelas Nigeria sedang dilanda perang berkepanjangan. Negara ini membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk bisa memperbaiki perekonomian negara. Tapi presiden yang diharapkan bisa memperbaiki ekonomi negara tersebut malah mencuri uang negara. Anjay, korupsi anjay. Oleh Abacha mencapai kisaran 2 sampai 5 miliar dolar Amerika. 5 miliar dolar US 5 miliar dolar guys. Iya betul, 5 miliar dolar. Dia yang tercacar di sejumlah wilayah Walah. dan harta selama 20 tahun. Ini memang benar-benar parah guys. Untuk menjadi yang ketiga adalah Mobutu Sese Seko Kongo anjay. Dengan gelimbangan materi. Mungkin kalian jarang mendengar negara ini guys. Kongo yang hidupnya makin melarat hingga dilaporkan hanya makan 1 kali sehari. Kekayaan keluarga 1 kali sehari kayak anak kos anjay. Selama 32 tahun, rezim Mobutu anak kos ya kayak gitu guys. Yang berakibat inflasi besar-besaran. Utang negara terus menumpuk tanpa tahu bagaimana cara membayarnya. Oke, utang negara banyak. Prostat yang harus diasingkan ke Togo. Namun setelah beberapa hari, Presiden Togo pun mengusirnya dan tak mau lagi menampungnya. Parah guys. Memimpin Venezuela. Yang selanjutnya Hugo Chavez Venezuela anjay. Venezuela itu bagian Amerika ya guys. Kalau kalian tidak tahu, benua Amerika. Dia sebanyak 32 stasiun radio dan 2 stasiun televisi dibekukan penyiarannya serta menangkap Guillermo Zulaga yang merupakan pemimpin media beserta anaknya karena telah berani mengkritik dirinya. Jadi televisinya ditutup karena mengkritik pemimpin sendiri anjay. Ini parah. Dan yang punyanya pun diri sendiri guys. Inilah guys. Venezuela adalah negeri yang sangat kaya. Venezuela nih lumayan terkenal lah guys. Dari Arab Saudi. Rakyatnya dimanjakan dengan subsidi dari pemerintah. Bahan bakar pun menjadi sangat murah, yang bahkan lebih murah daripada air mineral. Namun dibalik itu semua, ada harga yang harus dibayar dengan sangat mahal, yaitu kehancuran ekonomi negara Venezuela. Ketika bensin murah membuat segalanya menjadi murah, pengeluaran negara Venezuela membengkak, naik hingga 200%. Dan di tengah kepanikan negara, sang presiden mendadak kanker dan digantikan oleh wakilnya. Jadi karena subsidi banyak, utang negara pun jadi banyak guys. Ya itu resiko sih guys.
kalau kita ngasih subsidi yang lebih besar, otomatis negara pun beban juga untuk membayarnya, guys. Terus katanya presidennya kanker, jadi digantikan oleh wakil presidennya. Ya, tambah hancur, guys. Aduh. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dulunya adalah seorang mantan sopir bus. Dia dulu katanya mantan sopir bos. Pemilu untuk 2 periodenya menjadi kontroversi hingga menyebabkan pelantikannya tertunda sampai 1 tahun. Walah. Selama masa jabatannya, Maduro banyak diprotes. Minyak mentah Venezuela semakin tidak proporsional. Inflasi negara juga membengkak dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Kepemimpinan berarti Venezuela ini memang krisis lah, guys. Negara barat. Negara Venezuela dulu menjadi langganan menang kontes kecantikan. Namun karena banyak pejabat korup yang mengarah ke skandal prostitusi, kegiatan ini pun dihentikan. Mata uang anjlok sampai-sampai mereka mengeluarkan uang pecahan 1 juta bolivar. Itu memang kalau udah krisis kayak gitu, guys. Kebayang aja Indonesia pada tahun 1998 kan krisis juga, guys. Tapi ini lebih parah gitu, mengeluarkan mata uang yang satu apa tadi, guys, kayak bolivar gitu. Pokoknya mata uang mereka nih karena udah krisis jadi mata uangnya jadi besar gitu, guys. Dan di tempat lain tidak ada harganya kalau kayak gitu. Tisu dijual dengan harga 2,6 juta, sementara daging ayam 14,6 juta. Jika kita menukar uang 100.000 rupiah, maka akan mendapat sekitar 13 juta bolivar Venezuela. Survei Bloomberg menyebut Venezuela itu krisis sekali keuangan kalau gitu, guys. Robert Mugabe, presiden Robert Mugabe, Zimbabwe. Robert Mugabe dapat sanjungan karena membuka akses kesehatan dan pendidikan untuk mayoritas warga kulit hitam. Namun, reformasi agrariannya yang kontroversial memicu perekonomian ambruk dan pada penghujung kekuasaannya diwarnai dengan pelanggaran HAM serta korupsi. Korupsi, guys. Pelanggaran HAM. Namun, Mugabe melupakan kebutuhan pangan. Dia memaksa 4.000 petani kulit putih untuk menyerahkan lahan mereka. Pasokan pangan langsung tumbang dalam waktu 1 malam. Hasilnya orang-orang kelaparan, mampu beli berlian tapi tak mampu beli makan karena harganya lebih mahal. Jadi harga makanan lebih mahal daripada harga perhiasan gitu, guys, seperti berlian gitu. Itu gimana caranya, guys? Sementara rakyatnya menderita kelaparan, Mugabe justru memperkaya diri sendiri dan keluarga serta kroni-kroninya dengan harta yang seolah tak akan habis. Walah, ini parah kali, guys. Kayak sendiri, anjay. 15 miliar rupiah. Putra-putrinya berkali-kali memamerkan barang-barang mewah yang diberikan anjay, mobilnya cantik, sepatunya mahal. Aduh, mobilnya gila sih, guys. Kafilah berlalu. Walah. Ini apa nih, guys? Selanjutnya, guys, apa ini, guys? Ferdinand Marcos terpilih. Ferdinand Marcos Filipina. Asia aja Filipina, guys. Kenapa sih nggak boleh? Sombong amat. Di Filipina pada Perang Dunia Kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masanya menjadi hal yang biasa. Ia memegang penuh kontrol militer dan kebebasan pers dikekang. Kongres Filipina dibubarkan. Media yang masih bandel mengkritik ini kacau kali, guys. Operasinya. Lawan-lawan politik Marcos dijebloskan ke penjara dan ada yang dituduh komunis. Salah satunya adalah Benigno Aquino. Benigno Aquino katanya dituduh sebagai komunis. Wih, gila sih, guys, kalau udah gini. Dari kejadian ini muncullah gerakan People Power atau revolusi IDSA yang dipimpin oleh istri Benigno dengan tujuan menumbangkan kekuasaan Marcos. Tanggal kejatuhan Marcos itu pun selalu dirayakan dengan meriah oleh rakyat Filipina. Marcos. Jadi memparah kali, guys. Selanjutnya Omar al-Bashir, Sudan. Sudan ini negara kan, guys? Seharusnya karena baru tahu juga sih Sudan. Minyak negara untuk meningkatkan kelas masih negara-negara baru atau gimana, guys? Dan menciptakan milisi setia untuk melindungi jabatannya. Selama 29 tahun, Bashir menjelma menjadi mesin pembunuh, pembawa malapetaka bagi jutaan warganya sendiri. Bermula dari munculnya 2 kelompok pemberontak di Darfur, Sudan Barat. Ia khawatir jika para pemberontak dibiarkan, Sudan akan kehilangan wilayah barat. Jadi Sudan ini berperang sama pemberontak gitu, guys. Makanya kayak krisis terjadi di mana-mana gitu. Karena pemberontak ini menghancurkan keluarga presiden ini, guys. Aduh. Dengan didukung tentara militer Sudan, helikopter tempur dan pesawat pembom menarget pemukiman sipil. Sekutunya mengusir desa-desa miskin, memperkosa, membunuh, memutilasi, dan kesian kali warganya, guys.
Hasil panen penduduk dijarah atau dihancurkan. Pasokan air sengaja dicemari mayat hingga memutus rantai pasokan air dan makanan. Dan ini memang kepala negaranya memang nggak ada otak gitu guys. Masa hasil panen warga diambil, sungai dicemari, itu maunya apa sih guys? dalam kurun waktu 5 tahun diperkirakan lebih dari 200.000 orang Aduh, meninggal kasihan karena kali kalau gitu guys. kelaparan dan kekerasan konflik. Sekitar 2,5 juta orang terpaksa mengungsi dari kampung halamannya. Oh, mau jadi apa nih? Escuema mengangkat dirinya sendiri. Oke, Francisco Escuema, Guinea, swasta, Ekuatorial Guinea. Itu di mana negaranya guys? Aku jujur nggak tahu guys. Dokter-dokter digantikan oleh dukun tradisional, mengaku punya kekuatan Guinea. supernatural, membunuh lawan-lawannya, membunuh kepala bank sentral dan memindahkan semua uang ke rumah pribadinya yang ada di desa, menangkap 20.000 sampai 50.000 orang atau sekitar 6 sampai 15% total penduduk, yang akhirnya 2/3 penduduk Guinea Khatulistiwa memutuskan untuk beremigrasi karena tidak betah. Oke, jadi warganya banyak nggak betah guys. Hitler dan Karl Marx mendeklarasikan dirinya sebagai guru besar sains, pendidikan dan kebudayaan, melarang penggunaan kata intelektual, Intelektual dilarang karena dianggap kaum intelektual, mematikan listrik bisa. ketika Seharusnya listrik kaum itu yang penting loh guys. mengubah moto negara menjadi tiada Tuhan selain Francisco Escuema. Dia menyuruh tentara berpakaian seperti Santa Claus untuk mengeksekusi 150 oposisi di Stadium Malabo dengan diiringi lagu Those Were the Days. Dia mengakui sebagai Tuhan anjay. Ini memang udah merusak suatu negara kalau udah kayak gini guys. Di Indonesia aja guys kalau kayak gitu, aduh auto. Udah lah guys, jangan tanya lagi guys. Ya presiden kalau ngucapin dia adalah Tuhan dan membuat suatu konflik itu memang sangat-sangat tidak layak untuk ditiru guys. Nggak patut untuk dicontoh anjay. Belum menjadi presiden, ia sudah divonis penyakit paranoid dan skizoid. Oke, jadi dia kena penyakit paranoid tidak tahan dan sebelum jadi presiden. Setelah digulingkan, dia dieksekusi mati oleh tentara Maroko dengan tembakan sebanyak 101 kali. Wanjay, 101 kali. Dia menjadi kepala negara yang didapatkan dengan kudeta. Oke, Nevin. Ubah Myanmar menjadi negara Myanmar. sosialis satu partai. Semua perguruan tinggi ditutup selama lebih dari 2 tahun karena takut Ini guys, untuk menentang Myanmar ini kan lagi-lagi konflik kemarin kan guys. Berbau mistis seperti mantra sihir dan numerologi. Ketika peramal memperingatkan akan ada pertumpahan darah, ia langsung berdiri di depan cermin dan menginjak daging, kemudian menembak bayangan dirinya di cermin. Sampai sekarang pun masih terjadi konflik kan guys Myanmar itu. Myanmar menutup diri dengan asing. Orang asing di Myanmar diusir dan kunjungan wisata asing hanya berlaku 3 hari. Akibatnya pasar gelap dan penyelundupan. Ternyata Myanmar sejelek ini guys. Kebangkrutan. Kondisinya ya Allah. Yang populer adalah ketika dia mengubah nilai mata uang kyat menjadi angka kelipatan 9. Yang itu adalah angka keberuntungan. Dampaknya banyak rakyat Myanmar yang kehilangan seluruh tabungannya dan ekonomi Myanmar pun malah menjadi ambyar. Itu mah memang egois guys, mengubah mata uang sendiri gitu kan, dan uang mereka yang ada di bank itu nggak bisa ditukar katanya. Jadi rakyatnya pada miskin semua guys. Aduh, itu memang kayak pemimpinnya udah nggak butuh lah guys. Ibaratnya kalau ada pemimpin seperti udahlah turunkan aja lah guys. Aduh, untung di Indonesia nggak seperti itu guys. Oke guys, saya sekian dulu video kali ini. Jadi seperti itulah guys, pemimpin yang tidak becus dan malah merusak negaranya sendiri guys. Warganya jadi sengsara, kelaparan, tidak ada apa nih guys, tidak ada bantuan untuk warganya sendiri. Jika ada masalah udah menjadi negara miskin. Aduh, itu komplik kali lah guys. Jadi sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, dan jika kalian suka sama video ini jangan lupa untuk tekan tombol like guys, dan kita akan jumpa di video berikutnya guys. Oke guys, see you next video, bye bye.